Indonesia Raya ada Sansa, kemudian yang masih ada di luar, silakan masuk ya, kepada berdiri di belakang. Nah ini yuk positifnya tepuk tangan semuanya, ayo biar kita semua. Iya. Sebelum saya menyampaikan sepatah dua kata-kata, terlebih dahulu mari kita bersama-sama pekekan jual yang dekat kepitan. Karena sebelumnya kami laporkan dulu bahwa gedung ini muatnya ada sekitar 2.500-3.000 meja. Namun di bawah tidak ada. Nah, namun karena kemarin bisa dirembuk jam 2 pagi saking ngampek, baru ini ditata kursi karena ini lapangan olahraga. Jadi yang hadir ini lebih dari 3.000 karena kan bisa kas bentuknya dalam bentuk ini. Karena ada waktu 1,5 malam, 1,5 malam kita mentaskan jamnya dari dijawab kira-kira sore hari langsung kita share izin kita terus baru kita sampai. Teman-teman semua nanti harus kita menyampaikan salam Pancasila dijawab berdiri. Salam Pancasila yang bukan bendera, merdeka dijawab merdeka. Kalau saya nanti menyampaikan biarpun sendiri, jawabnya tetap Andika Edi. Gitu ya. Kalau boleh ini loh. Oke. Salam Pancasila. Merdeka. Biarpun sendiri, tetap Andika Edi. Jangan duduk lagi. Sebelumnya marilah kita adakan puji dan syukur kepada Yang Maha Kuasa pada hari ini kita semua bisa berkumpul dengan di dalam keadaan sehat walafiat dan kita sudah tampil dalam rangka menghadiri undangan yang sangat mendadak hanya 1,5 malam silaturahmi dengan Bapak Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa calon Gubernur Jawa Tengah dan Bapak Ibrahim Rahmi calon Wakil Gubernur Jawa Tengah dalam keadaan
sekalian, teman-teman yang saya hormati. Hari ini merupakan hari penentuan PDI Perjuangan 5 tahun ke depan. Kalau hari ini 27 November 2024 kita tidak bisa memenangkan pemilihan wali kota, gubernur, maka siap-siaplah menderita 5 tahun kita akan susah. Itu semangat ini. Mau menderita 5 tahun? Mau menderita 5 tahun? Mau menderita 5 tahun? Kalau tidak, caranya bagaimana? Caranya kita menangkan, tetapi tetap dengan jalan ideologis, bukan jalan pragmatis. Saya mulai berkata, mulut barang yang biasa tetap teguh bambang. Teguh bambang itu kalau bersikap tepat. Kader PDI Perjuangan ditugasi oleh mereka untuk menekan penguasaan. Kalau menginjaknya demokrasi yang ada. Tekan itu dipanas. Seperti raya terus-terus. Nah terus aku rasa sebelah kabeh. Yang kedua, saya yakin pada Pak Andika dan Pak Ibrahim Ruhadi setelah dilantik menjadi gubernur, anak-anak Solo ini tidak bisa sekolah SMK dan SMK SMA di kotanya sendiri karena bukan zonasi itu. Besok boleh Pak Gubernur membuat keputusan gubernur bahwa anak-anak sekolah dari Solo dulu yang SMA dan SMK baru dari luar. Karena sekolah SMA diambil dari pusat dikelola oleh provinsi, anak saya yang bukan sampai rumahnya nggak bisa sekolah di SMA 3. Akhirnya saya sekolah kami Magelang sana, sekolah bupati karena susah betul-betul. Karena tahun ini tidak sama Bapak, anak-anak Solo tidak bisa sekolah di kotanya sendiri karena zonasi. Nah makanya tanggal 27 November selesai pengumuman saya akan mengingatkan, karena tahun depan sudah mulai penerimaan siswa baru. Banyak kebijakan-kebijakan tadi yang akan kita kami semua yang ada di sini adalah banyak anak tim, banyak perwakilan KSB, ketua sekretaris bendara, pengurus ranting, pengurus PRT dan teman-teman satgas tahunan. Karena tempatnya tidak murah. Nanti kalau semua tahunan tidak dapat apa-apa, tidak dapat tempat dan sebagainya, nanti pulang juga bingung daripada gubernur, lebih baik tempatnya sendiri. Apakah teman-teman siap melakukan nanti ini? Siapa yang banyak yang disetem loh? Siap, sana dulu. Apakah siap melakukan nanti ini? Apakah siap melakukan teguh bambang? Siap melakukan dengan jalan apa? Ideologis. Nanti jalan pragmatis orang saat dipilih. Kalau ideologis itu yang dipilih dan yang dipilih adalah kebijakan. Bicara pemerintah waktu saya jadi wali kota, teman-teman ini semua sudah buat menerima bantuan iuran dari pemerintah untuk APBD cukup besar semua. Dan saudara yang di sini, apakah sudah melakukan Andika ini? Balik mana? Memang di kota mana? Apakah sudah melakukan Andika ini? Apakah sudah? Apakah siap melakukan Andika ini? Siap? Dengan jalan apa? Ini sudah jelas. Apakah siap melakukan teguh bambang? Siap?
sudah koordinasi sama Mas Hendy dan Mbak. Kami mohon izin untuk memperkenalkan diri dulu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang pertama-tama, yang terhormat Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta, Mas FX Yudi. Kemudian juga Ketua DPRD sementara Kota Surakarta, Mas Budi Prasetyo. Calon Wakil Wali Kota Surakarta yaitu Mas Bambang Nugroho beserta Mbak Bambang Nugroho. Dan yang terkhusus, teristimewa ini, seluruh senior-senior saya, rekan-rekan saya, mulai dari pengurus DPC PDI Perjuangan, pengurus PAC, pengurus ranting, anak ranting, yang sangat kami sayangi. Kenapa saya menyebut tadi senior-senior? Karena di partai saya adalah paling junior. Saya bergabung tahun lalu. Setelah pensiun, kemudian saya bergabung dan menghadap Ibu Mega. Nah, sebelum saya mulai, kami ingin memperkenalkan diri keluarga dulu, karena katanya kalau tidak kenal maka nggak sayang, betul Om ya? Jadi kami berdua sebetulnya relatif dari Jawa Tengah lah, ya, mayoritas. Karena kalau saya, bapak saya asli Magelang, ibu saya Blitar, Jawa Timur. Nah, jadi ya campuran. Tapi kalau istri saya, Hetty, ini dari ibu ya Magelang, kemudian dari bapak Purworejo, tapi ada juga Banjarmasinnya. Nah, kami berdua sudah menikah selama 32 tahun. Jadi 32 tahun Hetty yang dulu dengan 32 tahun kemudian masih sama. Masih sama cantiknya. Dan kami dikaruniai 3 anak. Nah, yang pertama adalah Alex Akbar. Alex itu dia dokter bedah plastik, jadi baru selesai bedah plastik di Universitas Airlangga, tapi dokter umumnya waktu itu di UGM. Jadi mamanya Hetty daftar pertama kali waktu Alex baru lulus kemarin. Kalau mau perlu volunteers atau perlu relawan untuk dioperasi duluan ini Hetty. Nanti teman-teman yang juga tertarik boleh. Nah, istrinya Alex, sekarang masih ngambil spesialisasi kulit juga di Airlangga di Surabaya. Nah, kemudian anak kami kedua itu Angela. Angela juga dokter, dia selesai dokter umum dan sudah selesai internship, jadi sekarang sudah siap bekerja. Tapi kebetulan dalam beberapa bulan kemudian
akan menikah gitu. Nah kemudian ketiga, anak bungsu kami adalah Andrew, dia ngambil ekonomi dan sekarang lagi cari kerja. Mas Rudi lagi cari kerja. Kalau Mas FX Rudi tadi cucunya sudah 6, cucu kami baru 2. Nah, keluarga saya, bapak-bapak ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, dari pihak bapak Magelang dan dari pihak ibu di Blitar, kami heterogen. Kami keluarga besar ini sejak dulu selalu ada yang Muslim, ada yang Katolik, ada yang juga Protestan. Jadi bapak kandung saya, kalau ketua DPC PD Perjuangan adalah Mas FX Rudi, bapak kandung saya adalah FX Sunarto, Mas Rudi. Tapi mbah saya, mbah putri dari bapak, dari ibu, dua-duanya Muslim. Jadi memang kami terbiasa sejak dulu kita hidup beragam, tapi tetap satu keluarga besar. Itulah Indonesia. Itulah Indonesia. Nah, jadi itulah perkenalan keluarga kami. Nah, monggo Mas Andi mungkin memperkenalkan diri dulu itu. Baik, terima kasih Pak Andika. Merdeka! 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 Terima kasih Pak Rudi dan seluruh keluarga besar PDI Perjuangan Kota Solo yang selalu saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Saya izin Pak Andika, Pak Gubernur Jawa Tengah periode 2025-2030. Tak kenal maka tak sayang. Saya izin perkenalkan keluarga kami juga. Kawan-kawan, saya yang ke-10 dari 10 bersaudara. Ibu saya Wonogiri, bapak saya Karanganyar. Dua sejoli ini ketemu di Solo dan kemudian tinggal menikah di Solo sampai putra kedua lahir. Tahun 61 bapak dan ibu saya pindah ke Semarang. Akhirnya putra bapak ketiga sampai 10 lahir di Semarang. Jadi kalau Pak Hendi orang asli mana? Oh, dikira dewe. Sebenarnya aku Jawa Tengah. Saya ketemu dengan istri saya di Semarang. Bapaknya dari Pekalongan, ibunya dari Semarang. Dan hari ini kita punya 3 anak, sama seperti Pak Andika. Putri pertama sudah kerja di Jakarta, swasta. Putri kedua dan putra ketiga sedang kuliah. Kami mohon doa restu, mohon tolong sekali Bapak Ibu sekalian, bahwa ini tidak berbicara tentang Pak Andika dan Pak Hendi, tapi kita lagi berbicara marwah PDI Perjuangan untuk menekan bahwa dengan kemenangan Gubernur Jawa Tengah dari PDI Perjuangan, saya sepakat seperti Mas Rudi, kita akan kembali jaya pada tahun 2029. Terima kasih, menurut saya kembali ke Pak Andika. Ya, jadi bapak-bapak ibu sekalian, senior-senior sekalian, kedatangan kami berdua diundang oleh Mas FX Rudi ini dalam rangka sebetulnya silaturahmi, dan untuk itu kami secara resmi Pulonowo bahwa kami datang ke sini untuk diperkenalkan oleh Mas Rudi pada rekan-rekan semua, dan semoga kami berdua tidak mengecewakan, apalagi sudah diingatkan Mas Rudi dan akan terus diingatkan, dan kami siap Mas Rudi untuk diingatkan terus supaya kita tetap bisa menjaga kepercayaan masyarakat Surakarta,
masyarakat Jawa Tengah yang telah memberikan kepercayaannya, jangan sampai kita mengecewakan. Intinya kami berdua nurut pada Mas Rudi, komando 1 di kota Surakarta ini dari Mas Rudi. Jangankan proses pilkada yang waktunya masih kira-kira hampir 3 bulan, 1,5 hari diberitahu untuk acara siang aja, siang hari ini langsung jadi. Jadi saya belajar dari Mas Budi bagaimana bentuk loyalitas, kesetiaan terhadap satu perintah organisasi. Jadi kami mempercayakan Mas Rudi, kami berdua nunut apapun perintah Mas Rudi di kota Surakarta kami siap. Karena saya yakin Mas Rudi lebih tahu, karena 5 periode sebagai ketua DPC PDI Perjuangan. Jadi kami berdua, Mas Rudi, kami siap menerima perintah dari Mas Rudi di kota Surakarta. Apapun yang perlu kami lakukan, kami akan lakukan demi menjaga kepercayaan masyarakat Surakarta dan khususnya teman-teman sekalian. Mas Rudi, mungkin ada tambahan? Cukup ya? Kami berdua, kalau gitu ya cukup saja Mas Rudi. Terima kasih banyak semuanya. Dan kami nyuwun tulung, betul ya? Nah, Mas Rudi, nyuwun tulung. Sebab memang tanpa bantuan Mas Rudi, tanpa bantuan rekan-rekan senior semua, nggak mungkin kami bisa berada di sini, apalagi memenangkan kota Surakarta. Dan Mas Bambang Nugroho, kita pun juga berdua akan juga ikut membawa Mas Bambang Nugroho di Surakarta. Semoga Mas Bambang dengan Mas Teguh juga bisa menang di Surakarta. Terima kasih. Merdeka! 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 Biarpun kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih. Biarpun sendiri. Beliau berdua ini memang menjadi pasangan yang sangat istimewa. Baik. Untuk melanjutkan acara yang selanjutnya, Bapak Ibu Tamu yang terhormat serta menunjukkan cinta, harapan dan permohonan kita, permohonan. Hari ini Mas Rudi itu menjadi tuan rumah untuk silaturahmi warga atau pengurus ya, pengurus mulai dari DPC kota, PDI Perjuangan kota, kemudian PAC, ranting dan anak ranting. Ya intinya memperkenalkan kami. Terima kasih banyak kepada Mas Rudi. Ini menjadi Solo menjadi yang perdana ya setelah pendaftaran ya? Oh kemarin sudah di Magelang. Magelang sudah, terus ini Solo, nanti malam di Semarang. Ya. Kalau menanggapi dari masyarakat untuk Pilgub ini merupakan perang bintang gimana? Enggak lah, ya calonnya ada 2 dan pasti kita berdua juga berusaha untuk memperkenalkan siapa kami,
visi, misi, program, menurut saya ya bagus karena ada pilihan minimal untuk masyarakat Jawa Tengah dan juga Kota Solo. Kalau di elektabilitas kan masih tinggi dari pasangan lain, Pak. Ini ada apa ini, Pak, untuk masyarakat? Ya, itu kan itu adalah sesuatu yang memang sebagai satu potret hari ini gitu. Tapi yang jelaskan masing-masing kita akan berusaha yang terbaik dan saya khususnya dengan Mas Hendy setelah dapat penugasan ya kita siap bekerja. Meski PDI sendiri di Jateng tetap optimis, Pak? Oh iya ya harus. Karena kan yang penting kita PDI ora nek kata tidak optimis. Pesimis ora nek ceritane, optimis. Tadi sesuai dengan pesan Pak Rudi juga untuk pesan Pak siapa, Mas? Pak Rudi. Iya. Untuk menang untuk besok ini pilkada. Sementara kan kemarin kita tahu Jateng, Solo di pemilihan juga tidak seperti yang diharapkan. Untuk ke depan seperti apa nanti Pak? Ya, kita pasti selalu berusaha, Mas, yang terbaik dan pasti juga ada evaluasi dari misalnya pemilihan presiden kemarin dan tentunya kita percayalah masyarakat Jawa Tengah yang akan menentukan nanti, gitu, Mas. Pak, terkait serangan-serangan yang sudah mulai ada di media sosial itu menanggapinya bagaimana, Pak? Serangan ke di media sosial. Iya, itu kan satu mekanisme yang menurut saya ya pasti terjadi. Ya, nggak apa-apa. Semua orang kan punya pilihan, punya pendapat. Yang penting kita semua berusaha untuk menjaga semaksimal mungkin agar pemilihan kepala daerah ini, kota maupun provinsi ini ya harus tentrem lah. Jadi jangan sampai memecah belah. Itu yang terpenting karena siapapun yang terpilih juga akan menjadi wali kota Surakarta dan juga menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Visi misinya yang dibawa apa, Pak? Nah, itu belum. Ya? Untuk memaksimalkan suara PDIP di Jawa Tengah mengingat kemarin 16%. Ya. Mungkin ada upaya semacam apa ini, Pak Andika? Nah, justru dari DPC, dari DPD seluruh Jawa Tengah ini yang akan menjadi ujung tombaknya, Mas. Pasti mereka lebih tahu evaluasi kekurangan kemudian kekuatan di Februari yang lalu dan pasti ini akan menjadi bahan untuk perbaikan di tiap kota, kabupaten dan provinsi. Gitu, Mas ya. Oke, terima kasih. Ganti gaya metal. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Kalau untuk pengalamannya Pilpres kemarin gimana Pak untuk pilkada? Ya kita kan Pilpres kan beda ya dengan Pilkada. Kalau Pilkada kan kebutuhan lokal, kalau Pilpres kan kebutuhan nasional. Nah, sehingga cara mengantisipasi pun ya lebih beda lah dengan yang Pilpres. Pak, kalau untuk menyinkronkan suara DPRD dengan suara sosok yang akan dipilih seperti apa Pak? Seperti kemarin kan. Oh, kita punya strategi lagi ya, enggak kasih tahu no, dia strategi ini dibaca kok. Wah, kayak strategi ini udah gini ini konangan meneh, jiko meneh nanti. Nah, kita ada ini buat strategi. Berarti strategi yang diterapkan ini nanti beda jauh. Oh ya jauh beda. Dan ini tetap lewat jalan
ideologis, bukan jalan pragmatis. Sudah masyarakat sudah paham tentang apa itu ideologis, apa itu pragmatis. Pragmatis ya kepentingan sesaat itu aja. Tapi jangka panjangnya kita tidak dapat apa-apa.